Kenapa kau tidak memberitahu aku siapa dirimu? Pak supir, ayo pergi. Ayo jalan. Ah, 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 Pak supir. Ah,
Alhamdulillah, ternyata kau belum tidur ya? Lihat, aku punya gelang. Semoga kau suka. Aku lihat kau punya gaun warna merah. Semoga gelang ini cocok. Coba pakai. Iya. Eh, Farhan mana? Dia ada banyak pekerjaan. Dia sudah keluar rumah, tapi akan segera pulang. Malam-malam begini, sebenarnya dia punya banyak sekali pekerjaan. Dia sedang lembur. Selamat malam. Selamat malam. Nikat? Apa Farhan tidur di sofa? Nikat kalian tidak ada masalah kan? Iya, Najmah. Nikat, sejak kembali dari bulan madumu, aku lihat kalau hubungan kalian berdua sangat tegang. Tapi seharusnya sekarang sudah baik-baik saja. Eh, Najmah, semuanya baik-baik saja. Kalau memang semuanya baik-baik saja, kenapa Farhan tidur di sofa? Maaf ya Nikat, bukannya aku mau mencampuri urusan rumah tanggamu. Tapi kau ini saudariku. Aku peduli padamu, Nikat. Kau tahu kan, Farhan itu sedikit pendiam. Jadi kau yang harus agresif. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Jangan biarkan ini terjadi dalam perjalananmu, apalagi ini rumah tanggamu. Kau harus bisa melakukan sesuatu. Kita harus bisa menjaga rumah tangga kita. Itu yang harus kau lakukan sekarang. Aku yakin ada jalan keluarnya untukmu. Kau pasti akan bahagia. Kau diselamatkan hari ini, Razia. Penderitaan ini tidak seberapa dibandingkan rasa sakit yang kau telah timpakan pada aku selama 17 tahun. Ini adalah waktu untuk membayarnya. Saat untuk membalas dendam. Razia? Ada apa, Razia? Kenapa napasmu seperti itu, Razia? Dari mana kau malam-malam begini? Kau tahu kan, Farhan itu orang yang sedikit pendiam. Jadi kau yang harus agresif. Nasma benar. Aku harus bisa melindungi pernikahanku. Aku akan mencoba sekuat tenaga untuk menyelamatkan hubungan pernikahanku dengan dia. Harus kulakukan. Aku akan tanyakan kapan Farhan akan pulang.
Lalu, lalu dia lari ke arahku dengan pisau di tangannya. Demi Allah, selama ini aku berpikir aku 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 tidak tahan dengan semua ini. Rasia, apa kau tidak melihat wajahnya? Tidak. Aku 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 tidak lihat wajahnya, tapi aku dengar suaranya. Itu bukan suara aslinya. Bukan, bukan. Itu bayangan seorang pria. Dia bukan wanita. Semua aku lihat hanya sosok bayangan hitam. Aku tidak bisa lihat apa-apa. Aku takut melihatnya. Aku tidak tahu orang itu. Bantal dan selimutnya ada di sofa. Kalau dia pulang, dia pasti akan tidur di situ. Tidak mungkin dia tidur denganku. Tapi sekarang Farhan di mana? Farhan? Tapi kalau Farhan ternyata belum pulang, lalu siapa yang membuat bantal dan selimutnya ada di sofa? Ayo, ayo, ayo ikut denganku. Apa pendapatmu tentang dirimu sendiri? Aku sudah lelah mencoba untuk menjelaskannya padamu. Berapa kali aku sudah bilang padamu, kau tidak boleh meninggalkan tempat ini. Bagaimana kau bisa keluar dari sini? Aku heran bagaimana dia bisa keluar dari sini. Aku terus membuatnya mabuk. Jadi dia tidak akan bisa pergi dari sini. Aku akan memastikan dia tidak bisa keluar lagi. Dia tidak akan keluar lagi.
Kalau kita tidak tahu siapa musuh kita, bagaimana bisa kita melindungi diri kita sendiri? Kita harus lakukan sesuatu, Rahasia. Dan kau jangan takut ya. Baiklah kalau begitu. Kita harus cari tahu siapa orang itu. Bagaimana dia berhubungan dengan pabrik boneka. Karena siapapun dia sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Heather, ayo bangunlah. Sarapanmu sudah siap. Heather, ayo bangun. Aku bilang sarapanmu sudah siap. Heather, bagaimana kau bisa terluka? Kenapa kau bisa terluka? Ya, aku tersandung di kamar mandi, jadi aku menabrak cermin. Aku akan ambilkan obat. Coba aku lihat. Humaira, Iya, Bu. kau Ibu, Heather terluka. Makanya aku memakaikan obat pada lukanya. Sini, biar aku obati lukamu. bagaimana kau bisa terluka? Sebenarnya, aku tersandung di kamar mandi dan kepalaku membentur cermin. Benarkah? Iya, Bu. Ibu lupa mau apa ibu datang ke sini. Humaira, kepala ibu sakit sekali. Di mana obatnya? Ibu tunggu saja di kamar. Nanti kalau aku sudah selesai mengobatinya, aku akan mencarikannya. Cepat ya. Iya. Kenapa perasaanku mengatakan orang itu adalah dia? Aku akan mengambil plester. Iya.
Dengar Humaira, aku... Kau sudah berbohong padaku. Kau tidak terluka dan kau bisa berjalan. Dan itu jejak kakimu, benar kan? Berani sekali kau melakukan hal seperti ini. Berani sekali kau berbohong padaku. Aku bisa menjelaskannya, Humaira. Sudahlah, kau tidak perlu menjelaskan apa-apa. Kau itu sudah berbohong padaku. Kalau aku tidak melihat jejak kakimu, maka aku tidak akan tahu tentang itu. Dan kau akan melanjutkan sandiwaramu. Aku akan memberitahukan ini pada ayahmu. Dan aku akan pastikan kau akan meninggalkan rumah ini. Biarkan semua itu diletakkan di sana. Yang itu juga ya. Nikat, menurutku bagaimana kalau lukisan ini kita ganti dengan yang lebih kecil? Pasti akan lebih indah. Dan cat dindingnya juga akan aku rubah warnanya. Iya, Nazma. Karena warnanya sudah tidak bagus lagi. Oh iya, Tuan, tolong lepaskan lukisan ini. Ada apa ini? Apa yang kau lakukan? Ibu, lantainya sudah terlalu tua. Kita harus mengganti dengan yang baru. Ya sudah, kalau lantainya sudah tua, kita ganti saja yang baru. Tapi kenapa harus mengganti lukisannya juga? Aku juga mau mengecat rumah ini lagi, Bu. Warnanya sudah terlalu kusam, Bu. Lihat kan, kalau warna dindingnya sudah tidak terang lagi. Anak-anak Ibu setuju? Ya, Bu. Rumah kita ini akan dicat lagi. Mari kita cat ulang. Tidak. Ibu? Ibu, kenapa Ibu berdiri seperti itu? Ibu, menjauhlah dari lukisan itu. Pak, tolong pindahkan lukisannya. Tidak, jangan. Farhan, sekarang ini ibu sedang tidak enak badan. Kalau mengecat rumah itu akan jadi terlalu berisik dan itu akan membuat ibu pusing. Kau tahu itu kan, Nak? Ibu, biarkan kami melakukan ini ya. Najma, tolong percayalah, aku benar-benar sakit. Aku tidak akan mampu menanggung rasa sakit ini. Ibu, kalau memang Ibu sakit, Ibu istirahat saja. Iya, sebaiknya Ibu istirahat saja dulu ya. Aku bilang, rumah ini tidak akan dicat. Itu sudah menjadi keputusanku. Kalau kalian tidak mendengarkan aku, maka aku akan pergi dari rumah ini. Dengar, Ibu. Ibu santai saja. Tidak apa-apa. Nanti biar kami yang akan menyelesaikannya. Sekarang pergilah, nanti kami akan memanggilmu lagi. Oke? Ayo Nikat. Wazid! Wazid, mana tehku? Mari kita cari tahu apa yang terjadi di negeri ini. Maafkan aku. Siapa kau? Apakah kau tidak tahu kalau ini adalah rumah dan tempatku?
Rumahmu. Ini tempatmu. Maaf Tuan Sidik, aku rasa kau sudah sangat keliru. Rumah ini milikku. Dan sejak rumah ini menjadi milikku, ini juga tempatku. Jadi sekarang, akulah pemilik baru rumah ini. Hentikan omong kosong ini. Apa kau ini sedang mabuk? Aku tidak mabuk, Tuan Sidik. Tapi setelah mendengar kabar yang aku berikan padamu, aku rasa kau tidak akan bisa menerimanya. Berita apa? Berita itu adalah Tuan Rashid Ahmed Khan memindahkan sebagian dari hartanya pada putra sulungnya yang bernama Asad Ahmed Khan. Dengan demikian, Tuan Asad Ahmed Khan memiliki hak atas rumah ini, kekayaanmu, dan segala sesuatu yang kau miliki. Dan sebagai calon istri, aku punya hak atas segalanya. Ketika anak-anak melihat bayangan bulan di air, mereka berpikir bahwa mereka memiliki bulan. Saat ini kondisimu seperti itu. Cerita ini sangat menarik. Tapi itu hanya sebuah cerita. Apa kau melihat kondisi Rashid? Dia tidak dalam kondisi untuk mengambil keputusan ini. Tuan Ghafur Ahmed Siddiq, Zoya mengatakan yang sebenarnya. Aku harap kau mengerti. Asad dan Zoya sudah belajar ini sekarang. Tapi Rashid sudah mempersiapkan surat-surat ini sebelum kecelakaan yang dialaminya. Benar kan Zoya? Benar sekali, Bibi. Tolong berikan kami senyuman. Kau bisa bicara dengan semua teman-temanmu yang kau kenal. Tuan, ada telepon dari kantor Tuan. Sekarang setiap panggilan resmi akan dipindahkan ke Tuan Asad Ahmed Khan. Karena dia yang akan menangani semuanya. Segera dia akan ambil alih bisnis juga. Dan tolong, jaga tasku di rumah ini ya. Karena aku akan segera pindah ke rumah baruku. Oh iya, Bi. Kita perlu membuat banyak perubahan. Seperti kalian tahu, Tuan Khan sangat pendiam. Tapi dia sangat istimewa dalam berbagai hal. Jadi aku yang akan membuat perubahan sesuai pilihannya. Apa maksudmu? Atau kau mau coba mengatakan kalau Asad akan pindah ke rumah ini? Iya. Tapi pada waktu yang tepat. Ayo, Bibi.
Nikat, ada apa? Kenapa kau kelihatan ketakutan? Apa ada kecoa di dapur? Tidak mungkin. Aku jadi ingat kalau aku punya teman seperti dirimu ini. Selalu saja ketakutan di mana-mana. Kalau kau tidak berubah sampai kapanpun, kau akan ketakutan. Nikat, kalau kau tetap seperti ini, semuanya akan membuatmu takut. Tidak, Najma. Aku ini bukan seorang yang penakut. Tapi aku selalu bertanya, ada apa dengan rumah ini? Itu karena kau baru di sini. Tenang. Tidak usah khawatir. Oh iya, lihat ini. Apa yang kubawa untukmu? Apa ini? Aku tidak tahu. Aku hanya menerimanya. Sekarang kau buka. Ayo buka. Oh, dia ingin sekali mengirim itu padamu. Wow. Najma, jangan bicara begitu. Ya ampun, kau tidak tahu apa arti lambang itu ya? Tanda itu artinya dia mencintaimu. Najma, kenapa kau jadi tersipu? Farhan sudah mengirimkan tanda itu padamu. Apa kau tidak mengerti artinya? Artinya kau juga harus membalas kirimannya itu. Cukup, Najma. Ini satu-satunya pilihan yang kita miliki. Apa kau yakin, Zoya? Apapun yang kita rencanakan, apa itu akan berhasil? Tentu saja, Bi. Kita harus tetap mencobanya. Bukti untuk membuktikan suami Bibi tidak bersalah ada di rumah itu. Kita harus mencobanya. Kau memang benar. Tapi di mana Asad, Zoya? Dia ke Delhi untuk membahas masalah ini dengan pengacaranya. Kami telah merencanakan bahwa aku yang akan melakukan semua ini. Bibi harus berterima kasih pada Allah. Asad akhirnya menyadari kalau Rashid itu bukan orang jahat. Dia korban dari keadaan. Bibi hanya berharap kepada Allah sehingga kebenaran akan segera terungkap. Insya Allah, Bibi. Kita hanya memerlukan surat-suratnya. Setelah itu kebenaran pasti akan segera terungkap. Bibi dan aku akan mencari surat-suratnya di rumah. Tuan Kan telah memutuskan untuk menemukan semua petunjuk di luar rumah. Begitu rencananya, Bi. Zoya, suratnya bisa disimpan di mana saja. Kita harus mencarinya dengan benar. Tepat sekali. Dan aku sudah memutuskan apa yang akan kita lakukan. Kau harus pergi sekarang juga. Kau harusnya sudah meminta ayahmu untuk melemparku keluar dari rumah ini. Tapi bagaimana dia melakukannya? Ini bukan hanya rumahnya sekarang. Aku pengusaha. Aku tahu nilai informasi. Terutama ketika informasi ini berguna. Kau boleh saja bertindak dengan cerdas. Tapi aku akan memberitahumu sesuatu dengan jelas. Aku akan pastikan kau dilempar keluar dari rumah ini. Hal ini sangat sulit untuk mengabaikan ketika seorang gadis cantik sepertimu yang meminta suatu hal padaku. Tapi aku minta maaf. Aku tidak bisa memenuhi keinginanmu saat ini. Karena aku akan tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama. Tolong buatkan secangkir kopi. Hunaira, Jangan panggil aku seperti itu.
Bibi? Sudah ku cari kemana-mana, tapi aku tidak bisa menemukan surat-surat itu. Bagaimana kalau Rashid sudah mengirimkan surat-suratnya untuk pengacara? Tidak, Tuan kan sudah tanya padanya. Dia tidak memiliki surat-suratnya. Dan dia bilang kalau kita tidak menemukan surat-suratnya tepat waktu, maka akan jadi tidak sah dan tidak berguna. Bibi berharap Rashid bisa bicara. Jadi dia bisa memberitahu kita di mana surat-suratnya. Bibi, menurutku surat-suratnya ada disimpan di rumah ini, Bi. Hanya saja tidak ditemukan. Bagaimana mereka bisa memiliki surat-surat itu? Aku sudah bertanya. Ketika Rashid mempersiapkan keinginannya itu, dia sudah membuat langkah yang salah. Dan kita tidak tahu harus bagaimana. Begitu banyak yang terjadi di belakangku dan aku menyadari itu. Aku bertanya-tanya, bagaimana semua ini akan segera berakhir, Rahasia? Kau tidak usah khawatir. Kita akan segera menemukan solusinya. Bagaimana aku tidak khawatir, Rahasia? Asad sudah mengklaim haknya atas bisnis kita, kekayaan dan rumah ini juga. Dan di sisi lain adalah orang asing itu. Dia begitu banyak tahu rahasia kelakuan buruk masa lalu kita. Sepertinya kita akan melalui fase buruk, Rahasia. Kau tahu, ketika salah satu akan melalui fase buruk, dia akan melebih-lebihkan masalah. Apa maksudmu? Maksudku begini, Asad dan Zoya hanya mengatakan kalau mereka memiliki surat-suratnya. Tapi aku belum pernah melihat suratnya. Apa kita harus takut dengan alasan seperti itu? Lalu buat apa kita khawatir? Dan kita tidak harus percaya dengan ucapan mereka. Jadi kau ingin mengatakan bahwa Zoya itu berbohong? Aku tidak akan percaya sebelum aku lihat buktinya. Aku tidak mau percaya begitu saja dengan ucapan mereka. Aku pasti akan mencari bukti-buktinya yang jelas. Dengar Haider, ayahku mungkin tidak bisa melemparmu keluar dari rumah ini, tapi aku akan melemparmu keluar dari rumah ini. Lepaskan aku. Aku bilang lepaskan aku. Itu bukanlah bagaimana caranya wanita berperilaku dengan tamu mereka. Aku tidak akan meninggalkan rumah ini. Aku akan tinggal di sini bersamamu. Lepaskan aku. Aku bilang lepaskan aku. Zoya, kita harus menemukan suratnya sebelum mereka menemukannya. Kalau mereka menemukan surat-suratnya, Jangan katakan itu, Bi. Kalau mereka menemukan suratnya sebelum kita menemukannya, mereka pasti akan menghancurkan surat-suratnya sebelum kita menemukan surat-surat itu. Kita harus mencarinya sekarang. Jangan khawatir, Bi. Kita pasti akan menemukannya. Percayalah. Aku akan melakukan sesuatu untuk tetap menarik perhatian mereka. Bibi tahu Asad dan kau akan mencoba segalanya dengan segala upaya. Tapi Bibi juga tahu, itu sudah menjadi rahasia selama 17 tahun. Dan itu sudah dikubur di masa yang lalu. Bibi cuma berharap akan ada seseorang yang bisa membantu kita, yang bisa mengungkapkan kebenaran.